Hai teman-teman, aku share a few things tentang keberlimpahan dan hubungannya dengan menyelaraskan hati dan jiwa. Juga nanti tentang Reiki dan hubungannya dengan keberlimpahan ini ya. Khususnya terkait sesi Reiki malam hari ini. Kalau bicara keberlimpahan atau abundance, mungkin lebih seringnya ini diartikan atau dihubungkan dengan materi gitu ya, atau bahkan lebih spesifiknya lagi uang. Tapi sebenarnya bukan itu aja teman-teman. Abundance juga termasuk cinta, kasih sayang, kedamaian, rasa cukup, ketenangan, kesehatan, nafas kita, keselarasan dengan aliran semesta gitu ya, peluang, kesempatan, dan lain sebagainya. Selain itu seringnya kita juga mungkin biasanya atau lebih sering mendengar atau menyebutnya itu menarik abundance, menarik keberlimpahan. Itu nggak salah karena memang bisa seperti itu. Tapi kali ini aku mau sampaikan sesuatu yang berbeda teman-teman, yaitu merasakan keberlimpahan yang udah ada di dalam diri kita. Abundance atau keberlimpahan sejatinya itu udah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita cari dari luar diri kita. Abundance itu adalah bagian dari esensi diri kita. Sesuatu yang inherent gitu, yang emang udah bawaannya kita. Cuma karena satu dan lain hal atau bahkan mungkin karena banyak hal, kita nggak bisa merasakan keberlimpahan yang inherent ini. Nah, apa aja sih yang bisa membuat kita nggak merasakan abundance yang udah ada ini? Ada beberapa hal, antara lain limiting beliefs, ada conditioning sosial juga, luka lama, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita bisa merasakan abundance yang within ini, yang udah ada di dalam diri kita ini, kita perlu membangunkannya atau awakening the inner abundance ini, teman-teman. Nah, kalau itu udah bisa dilakuin, dari situ kita bisa attract more abundance gitu. Nah, ini yang mungkin biasa dipahami sebagai law of attraction atau LOA. Tapi kalau bicara LOA, kita juga perlu ingat bahwa hukum ini berlaku untuk semua kondisi. Bukan hanya yang baik-baik aja ya, teman-teman. Like attracts like. Kita akan menarik yang sejenis. Artinya, kalau kita berada di vibrasi keberlimpahan atau vibrasi yang tinggi, kita akan bisa menarik hal-hal yang vibrasinya tinggi juga. Sebaliknya, kalau kita berada di vibrasi rendah, kita juga akan menarik hal-hal yang vibrasinya rendah juga gitu. Jadi, our state of being itu menentukan apa yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Nah, dari situ akhirnya kita bisa memahami gitu bahwa penting loh untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang vibrasinya rendah. Kalau teman-teman mungkin sering lihat Hawkins scale gitu ya, itu kan ada ya yang low vibrations apa aja, yang high vibrations itu apa aja. Nah, yang di scale itu beberapa dari yang low itu misalnya marah, apatis, shame, guilt, grief, pride, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita perlu membersihkan yang di low itu tadi, sehingga pada akhirnya kita bisa berada di vibrasi yang lebih tinggi. Again, kalau di scale-nya Hawkins itu misalnya ada courage, ada love, acceptance, peace gitu ya, dan lain-lain. Nah, state inilah, si state yang higher vibration inilah yang disebut selaras dengan
energi keberlimpahan, teman-teman. Kalau kita bicara tentang keselarasan, ini artinya hati dan jiwa kita selaras dengan energi keberlimpahan itu tadi. Aku akan share beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk menyelaraskan hati dan jiwa ini ya, teman-teman. Aku mulai dari yang penyelarasan hati dulu ya, teman-teman. Ya, ini ada beberapa hal cukup panjang, teman-teman mungkin kalau terpanggil bisa dicatat. Penyelarasan hati jelas ada hubungannya dengan heart chakra. Dan ini berkaitan dengan bersyukur, self love, unconditional love, acceptance, dan juga receiving. Aku mau sampaikan dari sisi self love dulu karena ini yang cukup panjang. Self love ini mencakup banyak hal ya, teman-teman. Kalau kita mau bicara dari pilarnya self love aja ada beberapa. Nah, kaitannya dengan penyelarasan hati ini adalah pertama, self love ini misalnya atau termasuk juga tentang self worth. Cara kita melihat kelayakan diri kita untuk menerima atau mengalami hal-hal yang baik di hidup kita saat ini. Selain itu, self love ini juga termasuk boundaries. Nah, boundaries ini luas ya. Boundaries ini dalam hal apa misalnya? Banyak hal ya, teman-teman, tapi mungkin satu aja yang aku share di sini, misalnya membuat batasan secara energi. Nggak membiarkan orang-orang yang draining our energy atau bahkan bisa dibilang sampai toxic gitu ya, berada terlalu dekat atau bersinggungan terlalu dekat dan sering dengan kita, supaya energi kita tetap terjaga di kondisi yang oke gitu, yang stabil, nggak ikut keseret ke energi rendahnya mereka itu. Lainnya terkait self love adalah tentunya self care, di mana kita merawat diri kita supaya energi kita bisa terjaga dengan baik. Self care ini mind, body, and soul ya, teman-teman. Jadi semuanya perlu tersentuh secara seimbang. Tentang self care udah pernah ada sesinya di LTA, sesi pertama, teman-teman bisa lihat, cari di bagian video ya, karena waktu itu nggak live stream. Jadi sesi pertama LTA self care sama Mbak Ajeng Mumpuni waktu itu. Selanjutnya self love juga termasuk self forgiveness. Dengan memaafkan diri, artinya kita melepaskan rasa bersalah, rasa malu, atau penyesalan akibat kekeliruan atau kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Selain itu, terkait self love adalah self acceptance, menerima diri kita seutuhnya apa adanya saat ini. Nah, ini yang dimaksud atau termasuk unconditional love ya, teman-teman. Cinta tanpa syarat ke diri kita sendiri. Artinya penerimaan diri seutuhnya ini nggak membuat kita merasa nggak layak atau nggak pantas. Itu beberapa hal terkait self love. Selanjutnya masih tentang penyelarasan hati adalah, aku tadi sempat mention tentang acceptance ya. Acceptance yang dimaksud di sini adalah menerima semuanya apa adanya. Menerima situasi dan kondisi kita benar-benar seapa adanya tanpa penolakan. Karena penolakan ini yang akhirnya membuat kita merasa menderita. Ini baru aja dibahas beberapa minggu yang lalu. Lebih lengkapnya teman-teman bisa simak sesi Karma and Acceptance bulan ini ya, teman-teman, baru tanggal 10 kalau nggak salah, ada di bagian live kalau mau nonton rekamannya. Lainnya lagi terkait heart alignment atau penyelarasan hati adalah receiving atau lebih tepatnya kemampuan kita untuk menerima keberlimpahan itu sendiri. Receiving atau menerima kelihatannya atau kedengerannya mungkin kayak mudah atau biasa aja gitu ya, teman-teman, kayak nothing special gitu, kenapa juga mesti dibahas.
Tapi kadang-kadang nggak sesimpel itu. Kalau di diri kita ada rasa sungkan, nggak enakan gitu ya, malu, risih gitu kalau misalnya dibantuin orang, dikasih hadiah, dikasih pujian gitu, dan lain-lain, itu perlu ditelaah lagi ya teman-teman. Inner child wounds apa yang belum selesai sampai mengakibatkan hal-hal seperti itu. Another thing tentang heart alignment adalah ini bagian dari energi feminin ya teman-teman. Jadi menjaga energi feminin itu juga akan membantu si penyelarasan hati ini. Energi femininnya dijaga supaya relatif dalam keadaan yang stabil, keadaan baik gitu ya, dalam keadaan seimbang. Teman-teman yang ikut di program Ho'oponopono dan waktu itu join di sesi Zoom kita obrolan terakhir itu, bisa praktekin cara-cara yang aku share di slidesku waktu itu ya teman-teman, yang tentang light and dark sides of feminine and masculine energies. Ya itu nanti bisa dipraktekin dari sisi lightnya gimana, dari sisi dark sidesnya tuh gimana. Untuk teman-teman yang masih struggling banget dengan self love atau ingin memperdalam self love, bisa join programku yang The Journey to Self Love di bulan April nanti ya teman-teman, karena self love ini penting banget. Aku pun merasakan banyak hal itu sangat dipengaruhi dengan kondisi self loveku gitu. Dan di saat self love itu diperdalam, diperbaiki, diperkuat, diaplikasikan sehari-hari, perubahan dalam keseharianku pun itu juga terasa banget gitu. Programnya ini 4 minggu ya teman-teman, 4 minggu bukan seminggu sekali tapi selama 28 hari gitu. Di tiap minggunya itu kita akan menyentuh tema yang berbeda-beda. Nanti kalau teman-teman interested, chat aku ya, aku share strukturnya. Aku nggak bisa share di sini karena nanti terlalu melenceng. Kegiatannya di program itu ada meditasinya nggak setiap hari, meditasinya lewat video YouTube seperti ini, jadi secara waktu bebas, fleksibel, nggak terikat dengan jadwal-jadwal tertentu gitu ya. Selain itu ada reflective journaling, jadi nanti ada journal prompts harian, mingguan, dan end of programnya. Selain itu juga ada beberapa latihan praktis gitu. Nanti aku share, kalau yang minat nanti chat aku aja. Nah, itu yang tentang heart alignment ya, teman-teman. Sekarang aku share yang tentang soul alignment atau penyelarasan jiwa. Beberapa waktu lalu, aku agak lupa, tapi di salah satu ocehan energy reading kalau nggak salah, itu aku pernah share tentang, aku nyebutnya waktu itu kotoran jiwa atau sampah batin gitu ya. Jiwa ini menyimpan banyak sekali memori gitu ya, yang tersimpan di jiwa itu, pikiran, emosi, perasaan, memori, luka, trauma, belief system, dan lain-lain gitu ya, termasuk juga yang membebani gitu atau yang mengganggu. Maka waktu itu aku nyebutnya itu adalah kotoran di level jiwa. Nah, penyelarasan jiwa artinya kita membersihkan jiwa dari hal-hal yang itu tadi, yang membebani, yang udah nggak selaras lagi dengan kita, dan tentunya nggak selaras dengan energi keberlimpahan. Apa sih contohnya gitu ya? Misalnya limiting beliefs, keyakinan-keyakinan negatif yang kita bawa selama ini gitu ya. Oh, aku nggak mampu, aku gagal terus, aku tuh takut ini, aku ngerasa nggak layak, dan segala macamnya. Itu limiting beliefs. Itu banyak banget. Aku pernah share beberapa hal tentang ini di Instagram, tapi udah cukup lama. Teman-teman kalau mau ngulik, scrollnya agak ke bawah ya teman-teman, karena itu mungkin 5-6 bulan yang lalu, mungkin ya, agak lama soalnya. Selain itu, yang perlu diberesin terkait jiwa, luka lama
luka yang belum selesai diproses gitu ya. Tumpukan emosi yang mengganggu, misalnya ada marah yang nggak hilang-hilang, yang masih sangat kuat terasa, ada kebencian, ada dendam, ada ya macam-macam deh teman-teman, emosi-emosi yang kayak gitu, atau grief yang berkepanjangan gitu ya, sedih yang berkepanjangan itu juga bisa. Yang lainnya adalah program lama mungkin yang selama ini ditanemin, yang perlu kita ubah, kita perlu reprogram ourselves. Doktrin, dogma, dan lain-lain, intinya apapun yang membatasi diri kita dari energi keberlimpahan itu tadi. Oh ya, termasuk juga pola lama ya teman-teman, pola lama yang kita tahu udah nggak baik lagi gitu untuk kita. Menyelaraskan jiwa artinya juga selain itu tadi ya, kita tuh nggak terlalu mengandalkan logika kita aja. Logika dan pikiran ya diperlukan, tapi pada tempatnya. Em, Dalam konteks penyelarasan jiwa artinya kita itu mengandalkan intuisi kita juga gitu, menggunakan intuisi, nggak hanya logika dan pikiran, misalnya dalam mengambil keputusan gitu ya, melakukan sesuatu dan segala macamnya, tapi menggunakan intuisi dan tentunya arahan dari semesta atau Tuhan. Nah ini dalam aspek apapun ya teman-teman, dalam bentuk apapun dalam keseharian kita gitu, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam relasi, dalam keluarga, dalam berteman, dan segala macamnya. Logika pikiran atau rasa takut juga bisa ya teman-teman, yang terlalu dominan itu tuh bisa bikin kita jadi rawan mengabaikan apa ya, arahan semesta ke arah keberlimpahan gitu. Jadi misalnya kita dapat arahan gitu ya, kita dapat ngerasa oh kayaknya aku mesti begini deh, tapi kalau pas dicerna pakai logika, wah tapi ini kan ada resikonya ini, nanti kalau ini gimana, pikiran juga udah mulai main gitu ya, udah mungkin ada muncul rasa takut dan segala macamnya. Jadi akhirnya kita abaikan tuh si arahan yang sifatnya intuitif itu, padahal sebenarnya kalau diturutin itu bisa ngebawa kita ke ya sebut aja simpelnya pintu keberlimpahan lah, entah itu bentuknya peluang baru, entah itu apa ya, ya tiba-tiba diarahin untuk dapat ini dan itu gitu ya, atau ya apapun itulah teman-teman. Jadi belajar untuk lebih bisa menangkap intuisi dan mempercayai intuisi, dan memberi intuisi itu kesempatan untuk menunjukkan ke kita bahwa ini loh jalannya gitu ya teman-teman. Jadi itu tentang menyelaraskan hati dan jiwa ya teman-teman. Mungkin garis besarnya kalau bicara tentang abundance bisa dibilang prosesnya tuh seperti ini. Yang pertama, awakening abundance yang udah ada di dalam diri. Ya ini tadi itu dengan melepaskan blockages gitu ya, terkait abundance, termasuk juga mengubah pola, mengubah mindset dan lain-lain. Awakening abundance itu juga bisa dilakukan dengan bersyukur, membuat jurnal bersyukur tiap baru bangun tidur, sadar nafasnya juga sambil bersyukur, sebelum tidur bersyukur lagi, di tengah-tengah hari dibiasain bersyukur, dan segala macamnya. Itu proses yang pertama. Yang kedua, embodying abundance atau merasakan si abundance itu. Ini misalnya menjalani hidup tuh kita, kalau kita bisa ngerasain abundance itu ya, abundance from within, kita tuh lebih yakin gitu dalam ngejalanin hidup tuh. Kalaupun ada ragu-ragu, berkurang jauh, nggak tergulung sama ragu-ragu yang akhirnya bisa bikin kita overthinking gitu misalnya. Kalau kita bisa ngerasa keberlimpahan itu selalu ada di dalam diri kita juga, apa ya, self worth kita tuh baik gitu, karena kita tahu kita adalah keberlimpahan itu sendiri dan kita layak
untuk selalu berada di energi keberlimpahan dan selalu, ini proses yang tahap ketiganya, attracting more abundance itu sendiri gitu ya. Nah si embodying abundance itu sedikit ini juga misalnya bisa dengan berbagi berkah ke semua makhluk gitu ya, nggak cuman orang aja ya. Misalnya kalau ke binatang, kita lagi jalan nemu stray cat gitu yang kayaknya kelaparan, ya mungkin kita bisa kasih makan. Kalau kayak terluka, mungkin kalau kita bisa urus ya kita kita bisa urusin dia gitu ya, diobatin atau dibawa ke dokter or whatever gitu ya. Kalau ke orang mungkin lebih obvious ya, teman-teman berbuat baik ke orang lain gitu, tapi intinya adalah berbagi berkah, berbuat kebaikan ke semua makhluk. Yang ketiga, nah ini baru attracting abundance, hubungannya sama yang tadi, law of attraction itu ya teman-teman. Jadi kita perlu awakening dulu si abundance ini, membersihkan diri dan segala macamnya. Setelah itu bersih, kita naik tuh vibrasinya, kita mulai bisa ngerasain abundance itu dalam keseharian. Akhirnya attracting abundance itu terjadi secara alami, natural, otomatis gitu. Kita nggak perlu repot-repot. Ya boleh aja sih kalau mau coba manifest ini itu cuman apa ya, effortless gitu, menarik hal-hal yang utamanya yang memang kita butuhkan ya, nggak hanya kita inginkan gitu. Menginginkan it's another thing, tapi biasanya yang sangat mudah ketarik itulah yang hal-hal yang memang kita butuhin dalam apapun itu. Sekarang aku mau sampaikan dari sisi Reiki. Reiki bisa membantu untuk membersihkan sumbatan-sumbatan energi terkait hal-hal yang aku jelasin tadi. Membantu membersihkan ya teman-teman, bukan solusi instan yang langsung beres semuanya. Membantu artinya bukan solusi. Membantu proses inner work kita, tapi bukan jadi cara yang jalan pintas, bukan jalan utamanya, sifatnya suportif. Selain itu, Reiki ini cara bekerjanya dia menyentuh beberapa aspek, yaitu physically, mentally, emotionally, spiritually, dan juga bawah sadar. Jadi di saat menerima Reiki, di saat sesi Reiki berjalan, kita bisa menyadari emosi-emosi tertentu gitu ya. Misalnya ada emosi tertentu yang bermunculan, mungkin selama ini terpendam atau bahkan kita pendam secara sengaja. Secara fisik kita bisa ngerasain sensasi di bagian-bagian tubuh tertentu. Itu adalah cara tubuh kita sebenarnya untuk ngasih tahu pesan tertentu gitu terkait emosi kita juga, tapi melalui sensasi tubuh. Ada yang tangannya sakit, ada yang kakinya tiba-tiba pegel, telapak tangannya anget atau kayak kesemutan dan segala macamnya. Reiki juga bisa membuat kita menyadari pikiran tertentu gitu ya. Kita jadi notice something, mungkin kita jadi kayak dapat insight, kita dapat clarity mungkin about a few things yang memang lagi ganggu, atau bahkan kita nggak sadar kita jadi diingetinnya lewat sesi Reiki itu. Atau juga ada memori yang muncul gitu yang memang kita perlu tahu saat itu karena kita perlu urai dan kita selesaiin. Reiki ini juga memberikan efek rileks dan tenang ya teman-teman. Jadi dalam kondisi ini kita rileks, kita tenang, kita akan lebih mudah untuk menyadari dan akhirnya melepaskan hal-hal yang memang udah gak baik untuk kita, yang gak selaras dengan abundance itu tadi. Di sesi malam ini secara cakra fokusnya adalah root, sacral, solar plexus, heart, dan crown chakra.
Sesinya nanti jam 10 malam ya teman-teman, karena jam setengah 9 masih ada ruang meditasi dulu. Dan sesinya nanti 30 menit. Seperti biasa, silahkan membuka diri untuk menerima Reiki di jam tersebut. Kalau nggak memungkinkan, bisa intensikan untuk menerimanya saat tidur. Setelah sesi, aku share laporannya ya tentunya laporan khusus ke teman-teman yang join sesi nanti malam aja. Aku juga nanti akan share prompts ya teman-teman untuk reflections. Ada yang untuk sebelum dan sesudah sesinya. Itu dari aku kali ini teman-teman terkait abundance, semoga berkenan. Terima kasih teman-teman semua.